China, masyarakat yang dipimpin oleh pasien gangguan jiwa. Melihat kejadian-kejadian di mana para pejabat Partai Komunis China bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir, jelas terlihat bahwa banyak di antara mereka yang mengalami depresi. Dengan kata lain, jika bukan karena liputan media tentang peristiwa-peristiwa ini, masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dipimpin oleh individu-individu yang memiliki masalah kesehatan mental. Pada tanggal 13 Maret Liu Handong, yang pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Jiangsu, ditangkap atas tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Insiden ini membuat orang mengingat kembali akhir tragis Luo Zijun, mantan Sekretaris Komite Provinsi Jiangsu dan mantan atasan Liu Handong. Luo Zijun bunuh diri dengan melompat dari gedung karena depresi pada tanggal 1 April tahun 2023, tepat sebelum karir Liu Handong runtuh. Luo juga pernah menjabat sebagai mantan Direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Jiangsu. Isu pergulatan kesehatan mental di kalangan pejabat partai kembali menjadi sorotan. Sejumlah pejabat Partai Komunis China yang terjerat korupsi atau masalah hukum berjuang melawan depresi atau kondisi kesehatan mental lainnya. Penyebab dan metode kematian mereka beragam, dengan banyak yang bergeser dari keadaan normal menjadi tidak normal karena rezim PKC yang menindas, didorong oleh keserakahan, dan tidak manusiawi, yang selanjutnya menyebabkan bencana sosial yang luas. Kepemimpinan yang tidak sehat dari pejabat partai yang sakit jiwa. Akhir-akhir ini, ada tema yang berulang dalam berita tentang pejabat PKC yang mengakhiri hidupnya karena depresi. Nama-nama seperti mantan Wakil Gubernur Fujian, Zheng Xiaosong, dan mantan Kepala Administrasi Negara Devisa, Li Fuxiang, telah muncul ke permukaan. Bahkan lebih jauh ke belakang, 3 orang yang memiliki hubungan dekat dengan Mao Zedong, Le Shaohua, Jian Qing, dan Mao Anxing, dengan Mao Anxing meninggal dunia karena sakit di Beijing pada bulan Maret tahun 2007 telah mendokumentasikan perjuangan mereka melawan kesehatan mental. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut depresi sebagai gangguan mental. Menurut Baidu Baik, hal ini dipandang sebagai gejala neurosis, suatu kondisi yang disebabkan oleh disfungsi tubuh, yang bermanifestasi sebagai insomnia, kecemasan, hipokondria, fobia, gangguan obsesif-kompulsif, neurastenia, dan muntah neurotik, dan lain-lain. Wikipedia secara medis mengelompokkannya di bawah gangguan mental dan perilaku, dengan suasana hati depresi yang diidentifikasi sebagai gejala gangguan emosional tertentu. Sederhananya, hal ini berada di bawah payung penyakit mental. Meninjau kembali para pejabat PKC yang mengakhiri hidup mereka dalam beberapa tahun terakhir, terlihat jelas bahwa sebagian besar disebabkan oleh depresi. Menyiratkan bahwa tanpa eksposur media tentang kematian ini, masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka berada di bawah komando individu yang bergulat dengan masalah kesehatan mental. Para pejabat yang mengalami gangguan jiwa ini seringkali membuat keputusan yang tidak logis dalam pemerintahan mereka, mengeluarkan perintah dan dalam pelaksanaan tugas mereka sebelum mereka didiagnosis secara resmi atau bunuh diri. Kepatuhan adalah satu-satunya pilihan bagi orang lain, karena para pejabat ini cepat marah ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat. Hal ini menghasilkan tindakan dan kebijakan yang tidak rasional, menentang logika, dan bertentangan dengan hukum sosial dan alam, yang mengarah pada pergolakan dan kekacauan masyarakat. Contohnya adalah petugas pertanian yang menghancurkan tanaman dan kandang ternak, polisi lalu lintas yang melakukan pemeriksaan DUI, mengemudi saat mabuk, di rumah-rumah di pedesaan, dan pihak berwenang yang meledakkan bangunan komersial dan dengan cepat menghancurkan barang bukti, sehingga membuat masyarakat bingung dengan arahan tersebut. Tindakan seperti ini, bersama dengan penegakan kebijakan yang tidak menentu seperti kebijakan satu anak yang berubah menjadi memiliki banyak anak adalah suatu kehormatan, belum lagi mandat yang tidak masuk akal dari revolusi kebudayaan dan lompatan jauh ke depan yang menyebabkan bencana sosial yang dahsyat, semuanya menggarisbawahi irasionalitas dan perilaku tidak normal di pucuk pimpinan pengambilan keputusan. Sejak tahun 2009, PKC telah menaruh perhatian pada kesehatan mental para pejabatnya. Zhu Zuohong dari Akademi Ilmu Pengetahuan China mengatakan kepada China Newsweek bahwa dari tahun 2009 hingga 2016, 245 pejabat mengakhiri hidupnya, menghilang, atau dicurigai mengakhiri hidupnya karena depresi. Yang mengkhawatirkan, sejumlah besar pejabat Han Cina di Xinjiang telah menunjukkan tanda-tanda depresi, yang mempengaruhi lebih dari separuh staf partai dan pemerintah. Para ahli berbagi pengalaman mereka. Su Yan, seorang profesor psikologi di Beijing Normal University, mengatakan kepada China Newsweek tentang tingginya angka pejabat yang bunuh diri, yang dikabarkan mencapai 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Meskipun klaim tersebut tidak memiliki sumber yang dapat diverifikasi, wawasan yang signifikan datang dari sebuah studi oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin menemukan bahwa tidak semua pejabat yang meninggal dalam keadaan yang tidak biasa melakukannya karena rasa bersalah atas korupsi. Banyak dari mereka yang bergulat dengan masalah kesehatan mental yang parah, termasuk halusinasi dan paranoia.
Su menceritakan sebuah contoh dari konsultasinya dengan para pejabat di mana salah satu dari mereka mengaku selama sesi mengakui keinginannya untuk melompat dari jendela. Dia benar-benar serius, tidak bercanda, mengungkapkan perasaan sebenarnya. Perlu dicatat bahwa para pejabat yang mengalami kesulitan seringkali menghindari mencari bantuan psikologis, karena takut akan dampaknya terhadap karir mereka. Sebaliknya, mereka awalnya beralih ke ahli Feng Shui untuk menata ulang rumah mereka, mencari bantuan. Akhirnya, setelah masalah terus berlanjut dan atas rekomendasi dokter, mereka mungkin akan berkonsultasi dengan psikolog. Dalam ceramah kami tentang kesehatan mental kepada para pejabat partai, Su mengamati tingkat keterlibatan yang tinggi, terutama dengan topik-topik tentang mengelola stres psikologis. Namun, ia mencatat adanya keengganan di antara banyak orang untuk secara terbuka mendiskusikan perjuangan mental mereka. Setelah kuliah, beberapa pejabat akan menghubunginya secara pribadi, berhati-hati untuk hanya membagikan sedikit detail untuk menjaga anonimitas, bahkan beberapa di antaranya menggunakan telepon umum untuk menghindari jejak.